Oke teman-teman, mungkin kita mulai aja ya acara MFM hari ini karena udah jam 10.06 juga. Jadi izin saya memulai acaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di episode keempat dari Melek for Member yang diselenggarakan oleh Komunitas Data Science Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ulul dari Data Science Indonesia selaku moderator yang akan memandu acara MFM hari ini. Jadi sebagai informasi sebelumnya ya teman-teman, acara Melek for Member atau MFM hari ini merupakan salah satu program dari Data Science Indonesia yang bentuk kegiatannya itu berupa mini workshop, pelatihan, dan hands-on terkait dengan topik-topik yang ada di data science yang ditujukan untuk member DSI ataupun masyarakat publik. Nah, untuk MFM episode 4 hari ini kita mengundang seorang narasumber. Di sini sudah ada Kak Vito Rihaldi Jiran yang merupakan seorang business intelligence analyst dari Bukalapak. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu nih kira-kira apa aja sih yang dilakukan oleh Kak Vito dalam menjalani role-nya sebagai business intelligence analyst, mungkin nanti tapi secara generalnya gitu ya, nanti teman-teman bisa memanfaatkan sesi Q&A yang ada di acara MFM ini untuk bertanya langsung ke Kak Vito untuk mendapatkan gambaran atau jawabannya. Kemudian, selain itu Kak Vito juga merupakan salah satu volunteer dari komunitas Data Science Indonesia dan sebagai informasi juga ya teman-teman, iklan sebentar, teman-teman bisa lihat juga di Instagram DSI. Jadi kami sedang melakukan open recruitment volunteer untuk cukup banyak posisi. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk join ke komunitas DSI, teman-teman tertarik untuk berkembang, bernetworking di komunitas DSI, nanti setelah acara MFM ini mungkin teman-teman bisa langsung untuk mendaftar. Mungkin sebentar saya coba share. Itu basisnya komunitas ya atau volunteer atau relawan. Jadi tidak full time karena ini bukan pekerjaan tapi berupa kegiatan komunitas atau kerelawanan seperti itu Mbak Dian. Oke, mungkin kita balik lagi ke acara utama kita. Selanjutnya terkait dengan topik yang akan dibawakan oleh Kak Vito hari ini, yaitu tentang data pre-processing and data cleansing. Jadi untuk sebagai informasi untuk decision pengambilan topik MFM hari ini itu kita pertimbangkan juga dari rancangan kurikulum tentang data science yang sedang dikembangkan oleh komunitas Data Science Indonesia. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau lihat tentang kurikulum yang sedang dikembangkan oleh komunitas Data Science Indonesia, saya coba share linknya. Dan bagi teman-teman yang tertarik juga untuk ikut atau berkontribusi mengembangkan kurikulum tersebut, teman-teman juga bisa join di Open Recruitment Volunteer Data Science Indonesia. Apakah ada syaratnya untuk bisa masuk komunitas ini, Kak? Syaratnya mungkin teman-teman bisa baca di link informasi DSI Oprek. Nah itu di situ ada masing-masing posisi relawan atau posisi volunteernya itu butuh requirement yang seperti apa. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan dengan masing-masing apa yang teman-teman punya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin kemudian untuk topik yang lebih spesifiknya yang akan dibawakan hari ini, yaitu tentang how to make your data ready for machine learning model. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang teknik-teknik apa aja sih
yang dilakukan untuk mempersiapkan data kita sebelum dianalisis lebih jauh atau sebelum data yang kita punya itu masuk ke proses pemodelan. Oke. Kemudian selanjutnya sebagai informasi juga agenda MFM hari ini ya teman-teman, nanti ada sesi pemaparan materi yang akan diselingi oleh sesi hands-on. Kemudian nanti juga ada Q&A, sesi Q&A. Nanti sistemnya mungkin saya akan coba share link Slido, yang mana teman-teman bisa bertanya melalui Slido tersebut. Tapi barangkali teman-teman ingin bertanya langsung nih ke Kak Vito, nanti bisa open mikrofonnya, tapi kita akan ada sesi tersendiri. Jadi setelah sesi pemaparan materi selesai, teman-teman bisa bertanya langsung, open mikrofon untuk pertanyaannya ke Kak Vito. Setelah itu nanti ada sesi penutupan di akhir. Oke, mungkin nggak perlu berlama-lama, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Halo Kak Vito. Halo Kak Ulul. Halo, gimana nih kabarnya Kak Vito? Baik sih. Kalau Kak Ulul baik juga? Alhamdulillah baik. Udah siap nih Kak Vito materinya? Insya Allah siap. Oke, mantap. Mungkin nggak perlu nunggu lama-lama gitu ya teman-teman. Aku persilahkan untuk Kak Vito bisa langsung menyampaikan materinya atau sharing-sharing terkait dengan data preprocessing and data cleansing. Oke, silahkan Kak Vito. Oke, thank you Kak Ulul. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang udah datang di MFM kali ini. Mungkin aku share screen dulu kali ya. Ya, jadi pada hari ini aku Victoria Lijiran. Sekarang aku kebetulan bekerja di Bukalapak sebagai BI analis yang kesehariannya itu berurusan dengan data gitu. Jadi di sini kita akan membahas lebih dalam tentang data preprocessing and cleansing. Nah, untuk materi ini itu sangat penting sekali teman-teman, karena terutama objektif dari materi ini adalah supaya kita dapat model kita tuh dapat dilatih gitu dengan data yang sudah kita proses. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang familiar dengan data preprocessing atau cleansing, atau mungkin baru tahu di proses ini sebelum masuk ke permodelan machine learning. Oke, ya mungkin ini kali ya, kita lanjut dulu. Ya, jadi perkenalan, aku di ITS. Sekarang aktivitasnya itu jadi BI analis di Bukalapak, ngurusin data-datanya, mulai dari data analisis, terus abis itu kita juga berurusan dengan data modeling, data governance, dan lain-lain. Dan di sela-sela aktivitas aku jadi full-time BI analyst, aku juga jadi volunteer di knowledge management di DSI. Itu kalau mungkin salah satu proker dari knowledge management itu ini kali ya, yang tadi di-share Kak Ulul, itu yang kurikulum data science. Nah, itu salah satu prokernya. Nah, untuk connect itu mungkin ada 2 kontak, di sini ada LinkedIn dan Instagram. Oke, tanpa berlama-lama mungkin langsung ke bagian ininya, materinya. Ya, untuk materi yang pada hari ini akan kita bahas itu dibagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama itu basic statistics, yang kedua itu handling missing and duplicated values, yang 3 itu handling outliers, dan yang keempat itu data transformation. Jadi urutan dari 1, 2, 3, 4 ini pada prakteknya itu akan berjalan secara berurutan gitu. Jadi sebisa mungkin di materi pada kali ini aku bahas secara runut ya, supaya nanti pas teman-teman mungkin akan berurusan dengan data preprocessing di kedepannya, atau teman-teman lagi ngerjain project data preprocessing, itu teman-teman
istilahnya tahu gitu apa yang harus dilakukan. Nah, untuk hands-on required, sebenarnya ini akan di akhir ya untuk hands-on-nya. Karena waktunya yang cukup terbatas juga, kita akan di akhir hands-on-nya. Nah, peralatan atau tools yang dipakai di sini ada 2. Yang pertama itu ada dataset. Jadi datasetnya ini aku ambil dari data e-commerce ya, di Kaggle. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum familiar dengan Kaggle, itu adalah situs untuk data science ya, dari mulai dataset semua ada di situ. Terus kita bisa kompetisi di Kaggle juga, kita juga bisa lihat karya-karya data analisis orang lain. Nah, itu mungkin itu Kaggle gitu. Nah, untuk dapat datasetnya sebenarnya nggak cuma Kaggle aja. Di Indonesia sekarang banyak lembaga pemerintah yang udah punya website open data. Contohnya kayak Jabar Digital Service. Terus ada Jakarta Smart City juga yang udah ada open data. Jadi Kaggle nggak satu-satunya contoh untuk ngambil dataset. Terus Kak, materi slide dibagi Kak. Kaul dibagi apa enggak ya materi slide-nya? Ya dibagi ini, aku bagi ya teman-teman, nanti aku share ke kolom chat. Oke. Ya untuk tools-nya sendiri itu sebenarnya ada banyak, cuman aku merekomendasikan 2 ini karena ini yang paling banyak dipakai ya. Itu bisa Google Colab atau Jupyter Notebook. Dan bahasa pemrograman yang akan dibahas pada hari ini adalah Python gitu. Mungkin teman-teman yang udah familiar dengan Python library untuk data wrangling itu bisa pakai Python dan tools-nya itu pakai Google Colab atau Jupyter Notebook. Cuman nanti di hands-on aku bakal pakai Google Colab karena itu yang paling gampang ya, udah ada langsung gitu. Oke, langsung kita bahas ke sub materi yang pertama, adalah basic statistik. Jadi kenapa aku bahas basic statistik di paling awal gitu? Padahal ini basic statistik itu kalau dilihat secara sekilas itu nggak ada unsur-unsur data preprocessing-nya. Nah, jadi basic statistik ini itu yang aku bahas di sini adalah tentang descriptive statistik, di mana meliputi mean, median, mode, dan kuartal. Apa sih kegunaan basic statistik ini? Mungkin bisa dilihat di sini. Nah, jadi ini ada 2 gambar. Yang pertama itu adalah bisa dilihat skill set data science yang di kiri, dan yang di kanan itu nasi padang. Jadi statistik ini sangat berguna buat teman-teman di bidang data ya, karena sangat membantu sekali dalam mengenali data kita itu sendiri dari pattern-pattern di data itu, supaya kita tahu action item yang akan kita lakukan di data ini tuh akan kayak gimana gitu. Nah, statistik-statistik ini bisa menjawab data-data yang bersifat kuantitatif ya. Contohnya mungkin sepele nasi padang gitu. Mungkin kalau teman-teman mengadakan survei iseng-iseng, itu bisa teman-teman kayak berapa banyak yang suka lauk rendang, atau ada beberapa persen orang di Jakarta yang suka makan nasi pakai tangan atau pakai sendok. Nah, itu bisa jawab dengan statistik. Oke, terus habis itu, nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan statistik. Yang pertama itu, what is the proportion of Indonesian citizen over 70 years of age? Dan yang kedua itu, mungkin ini lebih konteksnya lebih ke e-commerce ya. Mungkin yang aku alami sehari-hari itu, apakah suatu produk itu mengalami kenaikan atau penurunan dan apa yang menyebabkannya. Dan itu bisa dijawab dengan statistik. Nah, definisi dari statistik adalah, dia itu adalah cabang dari matematika terapan yang involve di collection, terus mendeskripsikan data itu, dan analisis
dan mencari inference of conclusion dari suatu quantitative data. Nah, di sini statistik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu descriptive statistik, kayak median, mean, mode, quartile, yang mana akan kita bahas pada hari ini. Dan yang kedua itu ada inferential statistics. Ini contohnya lebih ke kayak ini sih. Contohnya ini parametric test, non-parametric test, gitu-gitu. Cuman kita di sini hari ini akan membahas soal descriptive statistik. Karena pada prakteknya statistik ini descriptive statistik ini sangat berguna sekali untuk data preprocessing. Nah, untuk descriptive statistik, apakah itu? Jadi descriptive statistik ini bisa dibilang suatu proses ya atau satu tipe di statistik di mana kita melihat summary dari data tersebut dengan mendapatkan informasi dari data tersebut atau beberapa set data. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan descriptive statistik. Salah satu contohnya itu adalah cari rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, terus frekuensi terbanyak atau mode, dan quartile gitu. Mungkin teman-teman di SMA lupa-lupa ingat udah pernah belajar soal descriptive statistik ini. Nah, yang pertama itu adalah mean. Mean itu rata-rata. Jadi rata-rata itu seperti yang dilihat di sini, itu adalah jumlah dari semua data points dibagi dari jumlah observasi dari data points tersebut. Nah, untuk median sebenarnya ini angka tengah ya. Jadi teman-teman kalau dilihat di rumusnya, ini sebenarnya bukan rumus untuk mencari nilai exact median, tapi untuk mencari nilai ada di mediannya itu ada di observasi keberapa. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini. Kalau nggak kelihatan, sorry. Nah, ini itu kalau misalnya N-nya itu ganjil, itu mediannya bisa dilihat dari N itu adalah jumlah angkanya ya. N tambah 1 bagi 2 tambah N per 2 tambah 1 dibagi 2. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah mode. Mode itu adalah sesimpel suatu angka itu apa sih angka yang paling banyak frekuensinya. Dan untuk quartile ini adalah suatu terminologi di mana kita bisa tahu data kita itu ada di urutan keberapa gitu di suatu set data kita. Jadi di quartile ini itu terbagi jadi 4. Itu ada quartile 1, quartile 2 atau median, quartile 3 dan quartile 4. Jadi quartile 1 ini berada di 25% pertama dari data. Kalau quartile 2 itu 50% dari data, quartile 3 75% dan quartile 4 100%. Nah, ini adalah salah satu penerapan dari descriptive statistik ya, yang mana nanti akan dibahas lebih lanjut di subtopik selanjutnya. Yang pertama itu adalah IQR. Jadi IQR ini adalah jarak dari Q3 kurang Q1, di mana ini biasanya digunakan untuk menghapus outliers. Dan kalau yang ini adalah skewness. Nah, tadi udah aku mention di awal kenapa statistik ini sangat penting, karena ada case-case di mana kita butuh statistik untuk menghandle data preprocessing. Contohnya mungkin nanti kita akan bahas data missing data ya, missing values. Itu misalnya kita punya kolom integer atau angka gitu. Nah, itu cara decision kita untuk mengisi angka tersebut itu berdasarkan apa gitu. Itu bisa ditentukan melalui skewness ini. Jadi misalnya teman-teman distribusi dari suatu kolom itu misalnya normal gitu. Jadi untuk data preprocessing.
Nah, ini salah satu kodenya ya. Jadi ini pakai Python dan library-nya itu pakai NumPy dan SciPy. Nah, untuk NumPy sendiri itu adalah library di mana kita bisa melakukan operasi aritmatika dan untuk mengubah NumPy array. Nah, NumPy array ini adalah suatu bentuk di NumPy ya, supaya kita dapat mengoperasikan operasi-operasi. Dan SciPy ini dia lebih ke fungsi-fungsi dari statistik ya. Dan ini tuh bisa digunakan di mode contohnya. Nah, ini contohnya. Nanti kan ada datasetnya, pakai dataset yang e-commerce tadi. Tapi di sini aku pakai contoh buat list ya. Ini ada 99, 86 gitu-gitu. Itu tinggal di-apply aja, udah ada fungsinya. Ini npmin, npmedian. Terus ini sebenarnya ada typo dikit sih fungsinya. Nanti akan dibetulin di hands-on-nya. Ini ada fungsi mode dan quantile. Nah, untuk quantile ini sendiri itu di-define. Dia itu mau apa aja gitu yang kita pengenin angkanya. Ini dari data 0, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, sampai kuartil 4. Ya, mungkin itu untuk basic statistik. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin aku sambil slide dulu kali ya. Oke. Apa URL channel YouTube DSI? Ya, mungkin ini nanti ini ya bisa dibantu provide. Iya, udah di-share itu untuk YouTube DSI. Oke, thank you. Nah, bagaimana cara mempertajam intuisi kita? Ini pertanyaan dari Fadli ya. Ini bagaimana cara mempertajam intuisi kita pada data saat preprocessing? Contohnya dalam menangani non-natural outlier dan menangani data leakage KA. Nah, oke, ini pertanyaannya bagus banget dari Fadli. Thank you. Jadi, bagaimana kita cara mempertajam intuisi kita? Sebenarnya, kalau sepengalamanku, itu ini sih, makin banyak kita berhadapan dengan data, itu makin kayak ada pattern-nya gitu loh. Jadi, data preprocessing ini kan sebenarnya menguji seberapa paham kita terhadap data tersebut ya. Jadi kalau kita udah tahu data kita behavior-nya kayak gimana, contohnya mungkin kalau aku itu data-data transaksi ya di e-commerce. Nah itu kan kayak udah tahu nih data transaksinya gimana, terus mau pre-processing-nya gimana supaya ntar pas permodelan itu bisa lebih gampang di-apply. Nah itu kalau menurutku banyak-banyak ini aja sih, banyak-banyak dihadapkan dengan pre-processing aja sih. Itu. Kalau cara menangani termasuk dalam menangani non-natural outlier ini ya. Gitu. Oke. Nah, apa bedanya pre-processing dengan EDA? Oke. Nah, bedanya ini sebenarnya cukup jauh ya. Kalau pre-processing itu suatu proses dari data kita yang misalnya itu berantakan, itu kita rapihin gitu, supaya kita dapat menyesuaikan ke machine learning modelnya. Karena machine learning model itu tidak bisa memproses data kita begitu aja gitu. Jadi harus ada adjustment yang dilakukan. Nah, untuk EDA sendiri itu bagaimana kita melihat data kita gitu tanpa melakukan pre-processing. Contohnya mungkin bisa dilihat masing-masing karakteristik dari kolom di dataset tersebut gitu, atau enggak bisa di solve dengan visualisasi. Nah itu salah satu contoh EDA. Oke. Kuantalnya gimana Kak? Dari Fahri Ramadan. Oke. Jadi kuantal itu yang tadi udah aku bilang logikanya itu adalah data itu di split jadi beberapa bagian. Jadi kan tadi kan ada kuartal 1 sampai 4 ya. Nah, misalnya ada satu data point di satu dataset kita. Nah, itu di kuartal itu bisa mengetahui gitu dia tuh
ada di posisi keberapa sih di kuartal itu? Apakah dia berada di 25% pertama dari data, 50%, 75%, atau yang 100%? Oke, dari Anonymous. Kapan kita tahu kalau feature yang kita gunakan itu kurang dan butuh tambahan feature, bukan karena jumlah data yang kurang atau coding model yang salah? Oke, ini jadi feature ya. Sebenarnya ini bukan bahasan kita pada hari ini. Mungkin aku lebih bahas untuk yang general aja ya. Jadi untuk feature ini sebenarnya itu tergantung kebutuhan ini juga sih, kebutuhan kita pas modeling juga sih. Kita mau objektifnya apa. Kalau misalnya butuh suatu feature baru itu kalau memang dibutuhkan di modelnya itu ya kita butuh gitu, kita akan nambahkan. Tapi kalau enggak ya kita tidak perlu gitu. Itu tergantung bisnisnya aja. Oh, ini mulai banyak ya pertanyaannya. Mungkin buat menyingkat waktu nanti akan aku ini lagi ya, akan aku jawab lagi satu-satu. Mohon maaf kalau yang belum bisa dijawab di subtopik satu ini. Oke. Yang kedua itu adalah handling missing and duplicated values. Jadi teman-teman, realitanya itu data yang akan kita gunakan itu tidak selalu bersih gitu. Di mana kita dari dataset kita langsung nge-apply ke machine learning model. Nah, itu banyak realitanya, banyak sekali data-data yang berantakan. Nah, salah satu case-nya itu adalah banyak missing and duplicated values. Nah, di sini ada beberapa metode ya. Yang pertama itu adalah drop, imputation, dan keep. Nah, ini akan dibahas satu persatu. Nah, mengapa data handling missing dan duplicated values ini sangat important ya? Nah, menurutku ya menghandle missing dan duplicated values ini sangat important karena kalau kita salah aja dalam menginterpretasi missing dan duplicated values ini, maksudnya itu ditreatment dengan kurang baik dengan misalnya missing values itu diisi dengan data-data yang seharusnya tidak kita isi gitu. Kayak contohnya karena distribusinya itu normal, tapi kita isinya dengan nilai-nilai yang asal-asalan. Nah, itu akan berpengaruh terhadap permodelan kita nanti gitu. Jadi kenapa ini sangat penting? Karena kalau misalnya salah sedikit aja itu akan berpengaruh sekali terhadap permodelan kita. Nah, first case-nya itu, jadi uniknya di data preprocessing yang udah aku mention sebelumnya. Jadi ini persoalan pemahaman kita terhadap suatu data gitu. Jadi kalian harus tahu dulu data yang kalian punya itu apa, itu behavior-nya gimana, baru tentuin cara untuk nge-treat misalnya empty values ini. Nah, kalau misalnya datasetnya itu punya sedikit empty values dan kalian rasa itu tidak terlalu berefek kalau dimasukkan ke permodelan, itu langsung drop aja empty values-nya. Yang pertama itu adalah drop. Di mana untuk kodenya itu bisa dilihat di sini ya. Nah, ini sebenarnya ada 4 solusi, di mana yang pertama itu solusinya pakai drop NA. Itu tinggal di drop aja semua missing values-nya. Yang kedua itu langsung di drop, tapi untuk kolom-kolom tertentu, missing values di kolom-kolom tertentu. Dan yang ketiga dan keempat itu sebenarnya sama aja, cuman ada parameter in place. Jadi in place ini langsung dirubah gitu aja, nggak perlu buat variabel baru kayak df gini, gitu. Yang kedua itu bagaimana jika kita punya banyak data numerical yang missing gitu, empty values. Nah, kita bisa menggunakan numerical imputation. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi di basic statistik itu tergantung kita memahami data kita gitu. Common solution dari
empty values ini, numerical imputation ini, itu bisa diisi pakai min, bisa pakai max, bisa pakai minimal, atau bisa pakai constant value, kayak yang di for solution ini, kita isi 0 aja, gitu. Nah, ini kan aku pakai ini ya, pakai Pandas dan NumPy. Cuman kalau ada metode-metode lain mungkin yang lebih advance ya, itu bisa pakai sklearn, itu ada yang namanya simple imputer. Nah, itu biasanya bisa dipakai juga buat numerical imputation. Cuman aku kali ini akan membahas pakai yang ini ya, Pandas aja. Nah, kalau third case itu gimana kalau dataset kita itu banyak nilai-nilai kategorikal yang missing gitu. Itu kategorikal, kita pakai categorical imputation. Jadi ini sebenarnya diisi gitu data-datanya dengan bisa dengan constant value. Jadi kita bisa ngeset value kategorikal kita sendiri, atau kita bisa nge-input value yang missing itu dengan frekuensi kategorikal yang paling banyak atau modenya. Nah, handling duplicate values. Sebenarnya ini sama aja kayak missing values, tergantung kita data tersebut gimana ya. Kalau dirasa perlu duplicate, kalau kita merasa perlu menghapus duplicate values, mungkin bisa dihapus. Cuman kalau misalnya data-data duplikat itu malah berpengaruh terhadap analisis kita, itu kita bisa melakukan beberapa cara ya, gitu. Nah, yang pertama itu adalah drop. Nah, itu untuk drop ini sesimpel kita ngedrop semua duplikat values ya, baik mau ngedrop semua di dataset tersebut atau di kolom-kolom tertentu saja. Dan yang kedua itu adalah parameter keep. Jadi parameter keep ini dia akan menghapus nilai-nilai duplikat tergantung parameter keep itu sendiri. Misalnya kalau first itu dia akan nge-keep nilai value yang misalnya ini dia ada 2 duplikat gitu. Nah, duplikat yang pertama itu disimpan, tapi duplikat yang terakhir itu dibuang. Nah, berkebalikan juga sama last gitu. Misalnya yang last itu yang terakhir itu value yang duplikat yang terakhir itu disimpan, tapi yang first itu dibuang. Nah, kalau yang false ini sebenarnya sama aja kayak drop, sama kayak drop gitu. Oke, ya mungkin itu materi kedua. Mungkin aku batasin setiap subtopik 3 pertanyaan aja kali ya. Oke. Nah, ini mungkin ntar aku pilih-pilih kali ya. Yang udah ditanyain mungkin mohon maaf ini nanti belum bisa aku jawab. Cuman untuk yang baru-baru mungkin aku jawab kali ya. Bentar. Nah, oke. Ini mungkin yang pertanyaan ini kali ya. Yang pertama dari Anonymous. Bagaimana cara kita mengetahui apakah empty value dan duplicate value itu mengganggu analisis datanya? Oke. Jadi ada beberapa tips atau bukan tips sih, metode yang bisa digunakan. Itu salah satunya dengan EDA. Tadi kan ada yang ada yang mention soal EDA. Jadi EDA itu adalah walaupun kita nggak bahas di pertemuan kali ini, tapi EDA itu bagaimana kita mengenali data kita gitu. Bisa dari mengenali suatu karakteristik dari setiap kolom di dataset kita, atau bisa juga dengan visualisasi. Jadi dari situ bisa tahu tuh empty value dan duplicate value itu mengganggu analisis apa enggak. Sama ini sih pemahaman kita terhadap dataset itu kembali lagi. Oke, ini apa lagi nih? 2 pertanyaan lagi. Permisi mau bertanya Kak, kalau data yang sudah dilakukan one hot encoding, apakah perlu dilakukan normalisasi lagi?
Oke, ini nanti aku tandain ya. Ini akan aku jawab nanti karena ada di topik terakhir. Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kak, gimana caranya kita bedain kapan harus pakai min, kapan pakai modus, atau kapan pakai median waktu kita mau mengisi missing values? Oke. Ya, tadi yang seperti aku bilang, itu ada yang materi yang bernama di statistik ada yang terminologi bernama skewness gitu ya. Jadi skewness itu kita bisa lihat distribusi data kita gimana. Nah, yang aku mention tadi itu apa namanya? Kalau misalnya distribusinya normal, itu apa namanya? Distribusi normal itu distribusi normal itu di mana min-nya itu dan standar deviasinya itu sama dengan 1. Min-nya 0, standar deviasinya itu sama dengan 1. Itu kita bisa pakai mean ya buat imputation-nya. Cuman kalau distribusinya itu nggak normal, itu apa namanya? Kita bisa pakai median gitu. Apa namanya? Distribusi normal itu nggak selalu mean-nya bukan 0, bukan 1 gitu. Tapi distribusi yang mean, median, mode-nya itu sama nilainya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Oke. Ya, ini dari apa namanya? Ini Faris duluan atau Anonymous duluan ya? Mungkin kalau Faris, ini pertanyaannya udah dijawab yang tadi ya. Untuk Anonymous, itu mungkin ada lagi pertanyaannya. Kak, kalau missing values-nya banyak, ratusan, lebih baik di drop atau min? Min di sini maksudnya imputation kali ya? Oke. Nah, itu tergantung ya datanya gimana dulu. Kalau misalnya missing values-nya banyak, itu kalau walaupun banyak tapi nggak mempengaruhi analisis, itu ya bisa di drop. Cuman kalau apa namanya, kalau itu mempengaruhi analisis banget, itu ya bisa dilakukan imputation gitu. Kalau misalnya missing values-nya itu numerical, itu bisa pakai numerical imputation. Kalau missing values-nya itu kategorikal, bisa pakai categorical imputation. Oke. Ya, ini cukup aktif ya peserta di sini. Thank you teman-teman. Oke, mungkin aku lanjut ya, biar tidak menguras banyak waktu. Oke. Yang ketiga itu adalah outliers. Jadi apa itu outliers? Ya, mungkin akan dibahas di subtopik ini. Nah, metode-metodenya itu ada 3 ya di sini yang akan aku bahas secara in general. Yang pertama itu box plot, yang kedua itu interquartile range atau IQR, dan yang ketiga itu pakai z-score. Nah, apa itu outliers? Apakah itu penting? Jadi outliers ini sendiri adalah suatu data point ya, di mana data point ini nilainya itu sangat sangat berbeda gitu dari rata-rata observasi. Nah, mungkin bisa dilihat dari ilustrasinya di sini, itu ada satu outlier ya, di mana data yang lain tuh kayak seragam gitu. Nah, di sini ada outliernya. Outlier ini kenapa terjadi? Itu ada banyak faktor. Yang pertama itu karena banyaknya variabilitas dari pengukuran itu sendiri. Terus adanya indikasi data-data baru di mana outlier ini dihasilkan dari parameter data baru tersebut, atau bisa jadi karena experimental error gitu. Nah, biasanya outliers ini itu ada metode-metode untuk menghilangkan outliers ini. Namun, sebelum kita menghilangkannya, kita harus ngedetect outliers itu yang mana. Gitu. Nah, yang pertama itu kita harus ngedetect outliers tersebut. Nah, ini ada box plot. Jadi, box plot ini adalah suatu visualisasi ya, di mana kita bisa mendetect outliers. Nah, outliers itu kalau dilihat ini yang bulat-bulat kecil ini ya, namanya outliers. Jadi cara baca box plot ini itu terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, terbagi jadi 5. Yang pertama itu yang yang bawah ini minimum value, ini kuartil 1, ini median, kuartil 3, maksimum, dan yang bulat-bulat kecil ini adalah outlier. Nah, dengan box plot ini diharapkan kita dapat dengan mudah ya nge-spot itu outliers kita tuh yang mana aja dan seberapa banyak outliers kita. Lanjut. Nah, ini cara membuat box plot sederhana. Jadi aku di sini pakai Matplotlib, PyPlot sebagai library visualisasinya. Jadi mungkin ada banyak di Python itu opsinya. Cuman di sini pakai Matplotlib ya. Nah, ini tinggal dibuat aja figure-nya dan box plot-nya gitu. Datanya itu dari data-data random. Gitu. Oke. Nah, yang kedua itu ada interquartile range. Jadi interquartile range ini adalah suatu metode untuk menangkap outliers ya. Rule of thumb-nya itu adalah mungkin kekecilan ya tulisannya. Di sini kuncinya. Jadi interquartile range ini secara rumus itu kan Q3 kurang Q1 ya. Nah, setelah kita menemukan interquartile range itu, bagaimana kita menemukan outliers itu adalah dengan low limit dan high limit ini. Di mana low limit ini mempunyai rumus Q1 kurang 1,5 kali IQR dan Q3 itu high limit itu Q3 tambah 1,5 kali IQR. Di mana kalau kita filter untuk menangkap outlier tersebut, itu nilainya lebih ekstrim dari low limit dan high limit tersebut. Gitu. Jadi nilainya itu lebih kecil dari Q1 dari low limit dan nilainya lebih ekstrim atau lebih besar dari high limit. Jadi kita bisa mengexclude outlier tersebut. Nah, ini yang selanjutnya itu adalah z-score. Jadi z-score ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah suatu terminologi di mana ini adalah angka dari standar deviasi dari rata-rata normal distribusi. Jadi untuk measure outlier itu sendiri, menurut yang aku baca gitu ya, kita asumsikan distribusinya itu normal kayak gini, bell curve gini. Nah, itu z-score-nya itu z-score-nya itu yang lebih dari 3. Jadi kita akan asumsikan kita akan menghapus 0,3% data yang paling ekstrim gitu, dan itu akan di-recognize sebagai outlier. Nah, berikut adalah codingnya ya. Nah, ini kita pakai SciPy, di mana kita filter dari kolom A, itu yang z-score-nya itu lebih dari 3, diambil dari fungsi stats.z-score. Ya, mungkin itu yang ketiga. Mungkin ada pertanyaan lagi ya. Oke. Bentar. Oke. Kak, kalau mau, bentar. Yang bawah-bawah ada nggak ya? Oke. Kak, kalau mau analisis multivarian, analisis outlier-nya tetap satu-satu tiap variabel. Nah, aku jujur belum ini sih, belum pernah menangani outliers dari analisis multivarian ya. Cuman kalau menurut prakteknya itu aku menganalisis satu-satu. Oke. Dari Joshua. Pada saat mengeliminasi outliers, apakah ada aturan baku berapa maksimal outliers yang dieliminasi? Nah, itu aturan baku di sini maksudnya kayak standarnya gitu ya. Sebenarnya ini sih berdasarkan yang IQR sama z-score tadi sih. Kalau kita misal mau menghapus outlier berdasarkan IQR ya, itu bisa dari yang high limit sama low limit tadi gitu, dimana kita bisa menghapus outlier dari aturan baku di IQR.
Nah, kalau misalnya kita mau menghapus dari z-score, itu kita bisa bisa menghapus berdasarkan apps z-score itu lebih dari 3 gitu. Oke, ini banyak banget pertanyaan. Oke. Nah, ini dari Anonymous. Kak, aku pernah dapet case outliers itu banyak banget keluar box plot. Kalau dihilangin datanya jadi dikit banget, Kak. Nah, itu gimana cara nanganinnya? Oke. Aku sebenarnya punya pengalaman untuk ngerjain final project soal ini. Nah, kalau menurutku itu dikembalikan lagi sih, apakah outliers tersebut justru malah diperlukan di analisis atau enggak gitu. Karena kalau misalnya kita ngilangin outliersnya, cuman outliersnya itu sangat justru malah sangat penting dalam analisis. Menurutku itu nggak usah dihilangin. Karena menurut teorinya outliers itu sebenarnya sangat dikit kalau di dataset. Jadi kalau menurutku itu karena mempengaruhi analisis itu nggak mending nggak dihapus gitu, karena itu sangat bisa mempengaruhi analisis. Ya ini mungkin Kak, kalau outlier penting apakah tetap harus dihapus? Tadi sudah dijawab. Oke. Mungkin satu lagi ya. Kak, tentang data type. Misal target klasifikasi delivery 1 sama dengan late, 0 sama dengan on time. Oke, jadi kita di sini pengen pakai metode machine learning classification algorithm ya. Tipe datanya integer. Oke. Oh, ini maksudnya udah diubah ke integer. Kapan rubah data ke objek dan kapan ubah ke data numerik. Oke. Kalau untuk IDE sebenarnya nggak perlu dirubah apa-apa sih kalau menurutku ya. Karena kita kan pengen lihat data kita tuh kondisinya sebenarnya gimana. Cuman kalau ML, karena ML itu algoritma itu tidak bisa memproses data-data yang kategorikal gitu, yang karakter. Jadi itu bisa dirubah. Jadi misalnya ini kan late sama on time, itu diubah. Ini namanya label encoding. Itu bisa dirubah pakai itu. Jadi nanti nilai-nilainya itu jadi integer semua. Gitu. Oke, mungkin lanjut dulu. Nah, selanjutnya ini adalah data transformation. Jadi data transformation itu apa? Data transformation ini adalah suatu metode di mana kita akan merubah beberapa range ya atau value di kolom atau dataset kita supaya bisa dibaca oleh metode machine learning. Gitu. Nah, yang pertama itu adalah normalization sama standardization. Nah, jadi normalization dan standardization ini menurut yang aku cari definisinya, secara definisi itu adalah sebenarnya ini sama-sama mengganti value. Cuman kalau normalization itu dia tetap aja gitu data distribusinya gitu. Tapi dia mengganti value-value di kolom tersebut. Cuman kalau standarisasi ini dia itu gimana caranya suatu nilai di suatu set kolom itu bisa distribusi itu bisa normal, di mana dia itu akan berusaha di hasil akhirnya itu rata-ratanya sama dengan 0 dan standar deviasinya itu sama dengan 1. Nah, kenapa kita harus melakukan normalisasi dan standarisasi? Yang pertama, data dengan skala yang sama akan memastikan algoritma yang akan kita latih itu ditreat secara fair gitu. Dan yang kedua itu data dengan skala yang sama akan mempercepat trainingnya juga dan akan otomatis akan bisa lebih mudah diinterpretasikan ke beberapa machine learning model. Yang seperti aku bilang tadi ya, itu kita kenapa harus melakukan data preprocessing, itu karena
untuk menyesuaikan dengan karakteristik machine learning model tersebut. Oke, nah ini mungkin metodenya ini pakai sklearn preprocessing ya. Jadi sklearn ini suatu library yang sangat powerful di Python, di mana biasanya algoritma machine learning tradisional ada di sini semua, kayak linear regression, k-means gitu-gitu. Nah, untuk fungsinya itu ada min-max scalar dan standard scalar. Min-max itu untuk normalisasi dan standard scalar itu untuk standarisasi. Dan kita bisa melakukannya dengan kode berikut. Nah, ini adalah aplikasi dari min-max dan standard scalar. Nah, ini adalah one-hot encoding. Nah, one-hot encoding ini adalah suatu cara kita untuk mengubah categorical variable menjadi numerical ya di machine learning model gitu. Nah, apa bedanya sama yang numerical imputation tadi? Jadi, kalau numerical imputation tadi itu merubah data yang kosong terus diisi gitu ya pakai nilai-nilai numerik. Nah, kalau one-hot encoding ini, misalnya kita punya satu kolom kategorikal. Nah, nanti dengan metode one-hot encoding ini, itu kita bisa ada kolom baru gitu, beberapa kolom baru, di mana kolom baru tersebut untuk memetakan nilai-nilai yang ada di nilai-nilai kategorikal yang ada di dataset kita, gitu. Nanti mungkin di hands-on-nya ada, gitu. Nah, untuk encoding ini sendiri, itu aku pernah punya pengalaman itu ada dua, yaitu label encoding dan one-hot encoding. Nah, mungkin nanti akan lebih detail di hands-on, tapi untuk in general, perbedaannya itu ada label encoding, itu kita ngedefinisiin sendiri gitu. Kita itu di suatu nilai kategorikal, pengen nilai numerikalnya berapa. Tapi kalau one-hot encoding itu udah ada fungsinya sendiri. Jadi kita nggak perlu memetakan nilai yang ingin kita rubah. Nah, ini di sini pakai PD get dummies ya untuk one-hot encoding ini. Nah, kapan menggunakan label encoding dan kapan menggunakan one-hot encoding? Jadi kalau label encoding itu kalau misalnya di kolom kategorikal itu jumlahnya sedikit gitu. Ya, sedikit ini relatif ya. Cuman yang disarankan itu tidak lebih dari 3 atau 4 categorical value. Nah, kalau one-hot encoding ini yang benar-benar categorical value-nya itu banyak gitu di suatu set kolom. Jadi harus dipetakan. Itu sebenarnya sama aja objektifnya. Ya, ini untuk hands-on ya. Oke. Untuk hands-on kita masih punya waktu setengah jam lagi, jadi masih lama. Mungkin bentar. Mungkin aku izin share dulu. Nah, sebelum masuk ke hands-on, ini adalah dataset yang aku ambil. Jadi yang pertama itu sudah aku mention ya di sini, pakai data e-commerce. Di sini ambilnya dari ini. Nah, di sini data-datanya ini cukup cukup simple sebenarnya, kolom-kolomnya nggak banyak. Ini tentang pembelian dari suatu produk ya di e-commerce. Jadi di sini udah ada invoice number-nya, ada stock code-nya. Stock code ini apa ya definisinya? Stock code kayaknya lebih ke product code-nya. Terus abis itu ada description-nya, terus quantity yang dibeli, dan invoice date-nya. Terus kalau nggak salah ada customer ID-nya juga. Nah, ada customer ID-nya, customer-nya dia beli berapa aja, dia dari negara mana, unit price-nya berapa.
dan sebagainya. Nah, kira-kira begitu, dan langsung ke Google Colab-nya aja. Salah. Oke. Ya, ini jadi mungkin kalau teman-teman yang belum familiar, ini adalah tampilan dari Google Colab. Jadi Google Colab ini adalah suatu platform yang disediakan oleh Google gitu ya, untuk kita bisa kode di situ secara sequence to sequence. Jadi di sini kan ada sel-nya ya. Nah, sel ini itu bisa kita gunakan untuk salah satu contohnya untuk data analysis atau machine learning model gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum familiar, ini tes, halo, masuk nggak sih? Oke, masuk. Ya, mungkin langsung saja. Jadi ini kita udah ada datasetnya. Terus yang pertama yang kita lakukan itu adalah mengidentifikasi apa aja sih yang ada di dataset tersebut. Jadi aku menggunakan library ini sebagai library starter pack-nya ya, NumPy dan Pandas. Terus dibaca aja deh datasetnya, read underscore CSV ya, karena datanya berbentuk CSV. Nah, dari sini itu kita bisa lihat 5 baris pertama dari datasetnya tersebut. Seperti yang aku jelaskan tadi, itu ada invoice number-nya, ada stock code-nya, ada description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country-nya. Nah, di sini salah satu contoh dari EDA itu sendiri ya, itu pakai DF info. Jadi kita bisa tahu apa namanya kolom-kolom kita tuh kondisinya seperti apa. Contohnya kayak invoice number, itu dia tipe datanya objek ya atau string. Nah, kita juga bisa apa namanya mendetek missing value di sini. Nah, kalau dilihat di sini kan itu ada nilai-nilai yang nggak sama ya. Nah, ini contohnya description yang nilainya itu lebih kecil dari yang lainnya. Ini kan ada 12.462 row ya. Nah, itu apa namanya? Di sini deskripsinya kita lihat lebih sedikit, berarti kan dia banyak missing value-nya gitu. Nah, mungkin langsung aja. Itu mungkin izin bisa lebih di zoom gitu ya. Oh iya, oke, ya, sorry. Kelihatan, sorry. Oke. Bentar. Kelihatan nggak? Sebelumnya coba. Oh, segini. Ini tambah kecil. Oh, tambah kecil. Bentar. Segini. Apa? Ya udah. Ya, segini. Oke. Ya, sorry teman-teman karena terlalu kecil ya. Jadi yang pertama itu adalah DF info. Nah, ini yang seperti aku bilang tadi ya, cara kita mengidentifikasi kolom-kolom di dataset kita. Terus kita langsung masuk ke basic statistik. Ini sebenarnya ya tinggal ngitung ini aja sih. Kita manggil apa namanya fungsi-fungsi NumPy dari quantity ya, karena aku ngambilnya apa yang float ini ya. Nah, ini mencari mean kayak gini, terus median tinggal dipanggil aja fungsi median ya. Dan apa namanya untuk mode ini sebenarnya aku nggak ketemu untuk apa ya, untuk ini apa namanya dari fungsi NumPy-nya, tapi aku lihat dari dokumentasi di sini itu dari SciPy itu kita bisa mencari mode-nya.
Nah, kalau dilihat dari sini quantity itu mode-nya itu Nah, kalau dilihat dari sini quantity itu mode-nya kita bisa pakai fungsi mode kayak gini, dan mode itu adalah 1 dengan frekuensinya itu sekitar 4.385. Nah, untuk kuartel sendiri itu sama aja yang kayak di ini, cuman ini entah kenapa ya tidak kelihatan ya. Nah, kuartel itu npeg quantile itu tinggal di define aja dari kuartel-kuartelnya gitu. Nah, cuman karena mungkin aku tidak terbiasa pakai fungsi-fungsi satu-satu gini, cara cepatnya itu sebenarnya udah ada gitu. Nah, ini pakai df describe gitu. Nah, df describe ini salah satu contoh EDA juga ya, cara cepat. Jadi kita tahu di numerical kolomnya itu masing-masing statistik itu berapa gitu. Dari ini jumlahnya berapa, kata-katanya berapa, standar deviasinya berapa, sampai kuartal-kuartalnya. Begitu. Terus untuk handling missing dan duplicated values, ini kita bisa ngelihat dari sini ya. Nah, jadi untuk missing values atau empty values itu kita bisa pakai isNA. isNA ini kita bisa mendeteksi mana kolom-kolom yang 0 gitu ya. Dan setelah dijumlahkan, nah ini nah setelah dijumlahkan, masing-masing kolom ini mempunyai sekian empty values, di mana yang paling banyak ini customer ID ya. Customer ID sama description. Entah kenapa customer ID-nya itu paling banyak basic values-nya, sedangkan kalau dilihat dari data itu kan harusnya setiap pembelian harus ada customer ID gitu. Nah, kalau mau remove all empty values, ini konteksnya itu tanpa melihat data tersebut ya. Maksudnya bukan tanpa melihat sih, tanpa tahu konteks lebih dalam data tersebut. Jadi aku ngepraktekin semua metode-metodenya. Jadi kalau di realitanya itu teman-teman tergantung hasil assess teman-teman terhadap datasetnya itu gimana. Nah, terus baru ditentuin cara menghandle empty values itu gimana gitu. Nah, mungkin di sini aku akan contohin semuanya. Jadi untuk df empty values itu pakai df drop na, tinggal di drop aja semua empty values-nya. Terus, nah jadinya kayak gini. Tadi entry C itu 12.462. Kalau di drop itu nilainya jadi 8.956. Jadi jauh banget turunnya gitu. Jadi dia ngedrop semua kolom-kolom yang terindikasi ada empty values. Terus untuk ini sama aja, cuman ngedrop empty values di description ya, di kolom description. Jadi empty values di kolom lain itu nggak di drop gitu, nggak dihapus. Nah, ini adalah hasilnya, sebenarnya sama aja sih. Cuman dia tuh lebih sedikit karena yang dihapus empty values itu yang ada di description-nya aja. Sementara tadi yang paling banyak empty values itu di customer ID. Nah, cara berikutnya, tadi kan cara pertama. Cara berikutnya itu untuk menghandle numerical imputation. Nah, ini mungkin kembali lagi, itu kita lihat dulu distribusinya gimana, di suatu set kolom, ya. Cuman, kalau di sini, itu salah satu contohnya pakai constant value. Jadi, asumsikan customer ID ini itu tidak berpengaruh ya kalau kita isi pakai 0. Jadi kita isi pakai constant value aja.
Cuman misalnya, karena aku ini ngambilnya dari customer ID, itu misalnya customer ID ini sangat, walaupun sebenarnya di kondisi aslinya, ini hanya contoh aja, itu customer ID apa ya, nggak boleh diisi dengan min, karena customer ID itu sebenarnya ID dari user kan, jadi itu dia harus unik. Nah, itu tapi kalau kita mau ngisi pakai numerical imputation, itu bisa pakai rata-rata ya. Kalau misalnya ada kolom, di mana kolom tersebut mempunyai distribusi yang normal gitu, atau normal distribution. Setelah itu, nah ini mungkin lebih gampang ya dari numerical imputation. Jadi untuk yang kolom berikut description itu bisa pakai fill fill NA sama aja sebenarnya kayak numerical imputation. Cuman kalau fill NA itu kan ada dua ya metodenya. Yang pertama itu kita bisa pakai constant value, contohnya kayak gini. Description yang kosong-kosong itu diisi pakai description gitu, atau misalnya undefined gitu. Itu bisa, atau enggak kita bisa mengisi dengan frekuensi terbanyak dari categorical values tersebut. Nah, itu adalah satu contoh categorical imputation. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk duplicate values ya. BTW aku belum nge-share collab-nya. Ya. Nah, oke, sorry kelupaan. Nah, untuk handling duplicate values ini, aku tadi baca dokumentasi dari Pandasnya ya. Nah, itu kalau dilihat yang duplikat ini di sini ada 236. Tapi kalau teman-teman mau mempraktekkan duplicate values itu kembali lagi gitu. Apakah nilai-nilai duplikat ini berpengaruh nantinya ke terhadap analisis atau enggak? Soalnya takutnya misalnya kita pengen data-data kita tuh unik gitu, tapi misalnya kita pengen menghandle data transaksi gitu, transaksi. Nah, di situ kan pasti ada beberapa customer ID yang dia bertransaksi berkali-kali, di mana customer ID itu nanti jadi teridentifikasi menjadi duplikat. Nah, padahal kita pengen analisis data-data transaksi tersebut. Jadi kalau case kayak gitu, itu lebih baik nggak dihapus karena bisa mempengaruhi analisis. Nah, tapi di sini contohnya aku diasumsikan menghapus duplikat-duplikatnya. Nah, yang pertama itu yang tadi ya parameter keep. Itu ada first, ada last, ada false. Tapi di sini aku ngedrop semua data yang duplikat dengan keep false ini. Nah, untuk duplikat sebenarnya segitu aja. Terus abis itu ada handling outliers. Jadi sebenarnya ini yang tadi sudah aku bilang, dari outliers itu adalah suatu data yang dia itu sangat berbeda dari rata-rata observasi lainnya gitu. Dia beda sendiri. Nah, yang pertama itu kita cara mendeteksi box plot. Cara mendeteksi outliers dengan box plot gitu. Jadi kita bisa tahu gitu outliers-nya. Nah, oke. Di sini aku pakai library matplotlib.pyplot SPLT gitu. Di mana library ini untuk data visualisasi ya di Python. Nah, alternatif lainnya sebenarnya banyak, tapi yang paling digunakan itu selain matplotlib itu ada yang namanya Seaborn gitu. Nah, untuk yang pertama ini ngeset figure-nya, jadi ngeset ukuran visualisasinya. Dan habis itu kita di sini aku mengambil quantity ya. Soalnya quantity ini adalah data yang kalau dilihat di atas
Ya lihat di atas. Nah, ini dia adalah float gitu, bukan string datanya. Ini sebagai contoh aja, teman-teman. Kembali lagi di kondisi nyatanya, itu tergantung kalian memahami data tersebut. Nah, untuk quantity, ini langsung di-plot aja, dan hasilnya kayak gini. Nah, ini kan banyak banget nih outliers-nya nih. Harusnya, ini nggak dihapus outliers-nya, karena bisa mempengaruhi analisa gitu. Karena kan quantity itu kalau misalnya kita pengen ngelakuin permodelan machine learning ya, itu salah satu feature yang dilihat itu kan si quantity ini ya, karena bisa dilihat gitu berapa user itu dia nge-order berapa barang gitu. Nah, tapi untuk biar bisa mencontohkannya itu mungkin aku akan coba menghapus outlier tersebut ya, walaupun nanti datanya itu akan sangat sedikit karena banyaknya outliers tersebut. Nah, ini adalah satu contohnya. Jadi ini mungkin udah ada di PowerPoint ya. Untuk handling outliers, yang pertama itu adalah interquartile range. Seperti yang aku bilang tadi, interquartile range itu adalah Q3 kurang Q1, di mana Q3 itu adalah 75% dari data dan Q1 itu adalah 25% dari data. Dan rule of thumb-nya itu adalah sebagai berikut ya, di mana kita harus menghitung low limit-nya dulu dan high limit-nya sebelum kita ngefilter outlier tersebut. Nah, cara kita untuk menghitung low limit dengan Q1, kita udah dapet kuartal satunya dikurang 1,5 kali IQR-nya. Dan low limit itu didapatkan dari Q3 ditambah 1,5 kali IQR-nya. Jadi harapannya kita dapat ngefilter nilai-nilai yang di bawah low limit dan di atas high limit. Karena itu diasumsikan sebagai nilai yang ekstrim atau outlier. Dan hasilnya sebagai berikut ya. Jadi kalau udah ini kita bisa ngefilter kayak gini. Nah, untuk selanjutnya itu ada z-score. Jadi z-score ini adalah salah satu contoh ya untuk menghapus outliers, di mana nilai z-score ini yang rule of thumb itu z-score lebih dari 3 ya. Cuman sebelum itu ini kosong semua. Cuman sebelum itu kita bisa menghitung z-score-nya tersebut gitu. Baru kita filter yang lebih dari 3. Nah, hasilnya sebagai berikutnya. Mungkin kenapa? Ya, mungkin ini adalah salah contoh codingnya. Nah, yang terakhir mungkin data transformation itu salah satu contoh kita mengubah range dari data kita gitu. Dimana kalau normalization itu kita mengubah value, tapi kita tidak mengubah distribusi. Namun kalau standardization itu kita mengubah gimana cara kita mengubah di suatu kolom itu menjadi distribusinya itu normal, di mana rata-ratanya itu menjadi 0 dan standar deviasinya itu menjadi 1 gitu. Nah, ini pakai sklearn preprocessing seperti yang aku bilang tadi. Bentar. Nah, iya, seperti yang aku bilang tadi. Dan hasilnya itu kayak gini ya untuk bayangannya. Jadi teman-teman, ini aku mengambil contoh dari unit price. Itu di unit price ini itu ini kan nilai normalnya ya. Nah, kalau hasil dari normalisasinya itu sebagai berikut.
Jadi 0,00, 0,002. Nah ini hasil normalisasi dan standarisasinya jadi min kayak gini. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena yang seperti tadi dibilang di PowerPoint ya, itu kita ingin kita ingin nge-treat semua value di suatu kolom, terutama di kolom numerical itu scale-nya itu sama supaya dapat dibaca lebih mudah dan training di machine learning-nya itu menjadi lebih cepat juga. Nah itu untuk normalisasi. Nah ini untuk yang tadi yang aku bahas juga soal encoding ya. Jadi walaupun di PowerPoint itu ada cuman one hot encoding aja, cuma sebenarnya ada metode lain gitu yang lebih simple. Itu namanya itu label encoding. Jadi di sini aku pakai description ya, karena dia kebetulan nilainya string dan kita bisa memetakan dari nilai-nilai tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Jadi aku buat dictionary dulu. Itu untuk kita ubah dari nilai kategorikal jadi numerical, itu masing-masing enum-nya itu, description-nya itu di numerisasi. Jadi misalnya weight hanging heart ini jadi 1, weight metal jadi 2, terusnya jadi sampai box glass itu jadi 6. Nah, dari sini kita mapping nih, dan jadinya adalah sebagai berikut. Nah, ini banyak none-nya ini karena banyak empty values-nya. Gitu. Nah, ini ada label encoding, dan yang kedua itu ada one hot encoding ya. Jadi one hot encoding ini adalah kita sama juga memetakan categorical value menjadi numerical value. Cuma metodenya agak berbeda. Kalau one hot encoding ini dengan get dummies ini, itu misalnya kalau lihat dari sini ya, di datasetnya, itu country-nya itu, ya. Nah, dia akan akan membuat kolom-kolom baru gitu, di mana kolom-kolom baru ini akan memetakan si categorical kolomnya. Jadi kan misalnya di country ini dia tuh United Kingdom misalnya. Nah di sini kan banyak nih country-countrynya nih, kayak Italia, Jepang, Lithuania dan lain-lain. Nah ini kan nilainya 00 semua. Cuman kalau di United Kingdom itu dia jadi 1 yang menandakan dia dari United Kingdom. Gitu. Gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Nah, ini dia contohnya. Nah, iya. Kalau United Kingdom itu dia akan di-flag sebagai 1. Cuman kalau yang lain 0000. Karena dia itu memetakan categorical value menjadi numerical value dengan menambah kolom-kolom gitu. Jadi kayak ini sih, kayak sandi gitu. Jadi kayak misalnya kalau dia dari Switzerland itu 00010, tapi kalau United Kingdom itu 00001 gitu. Nah, feature-feature ini yang nantinya itu akan kita masukkan gitu ke ke machine learning model, karena ini adalah nilai-nilai yang bisa dibaca di machine learning model. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Mungkin mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam dalam menyampaikan materinya dan juga yang lain-lain. Mungkin bisa dikembalikan ke Kak Ulul. Oke, thank you Vito untuk materinya dan sharing sessionnya dan juga hands-on-nya. Tadi kalau misalnya aku summary, tadi Vito udah jelasin tentang basic statistics, terus gimana caranya handling missing dan duplicated values, terus handling outliers, dan yang terakhir tadi data transformation. Ya mungkin ini ya, aku open sesi Q&A untuk yang teman-teman mau
bertanya secara open mic gitu ya. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan barangkali ada gitu ya teman-teman. Silahkan 1 atau 2 orang. Oh iya, mungkin sebelum itu, sebelum 1 atau 2 pertanyaan, ini kali ya, di slide itu kan banyak banget nih Mau pertanyaannya. jawab ke slide boleh. Cuman kayaknya nggak bisa jawab semuanya deh, Iya. karena banyak banget. Oke, mungkin pertanyaan yang ini ya, yang baru-baru aja, maksudnya yang udah ditanya, mungkin tadi udah dijelasin. Oke, dari Anonymous. Ini Kak, berarti deteksi outlier itu salah satunya pakai distribusi sesuai dengan dataset ya? Iya, salah satunya bisa pakai distribusi. Gitu. Terus, Kak, file Gcolab-nya boleh dikirim nggak ya Kak? Tadi udah dikirim kan? Iya, tadi udah di kolom chat ya teman-teman. Ada lagi. Dari Anonymous, Kak, saran untuk portofolio yang bagus apa ya? Kira-kira bikin project apa? Oh, ini mungkin portofolio kan banyak ya, cuman di sini mungkin konteksnya data science ya. Portofolio yang bagus itu banyak sih kalau data science ya. Itu bisa dalam portofolio analisis, atau bisa yang lagi ngetren sih sekarang pada nulis Medium sih orang-orang di data gitu. Tapi kalau pengalaman aku dulu, soalnya kan aku juga fresh graduate ya, itu aku lebih banyak ini sih, ngambil data di Kaggle, terus aku taruh di GitHub-ku gitu. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman pengen lebih suka nulis gitu terkait apa yang udah teman kerjakan di data science, itu bisa pakai Medium. Nah, oke. Nah, ini ada pertanyaan yang baru dari Nugroho. Oke. Ya, ini mungkin tidak dibahas ya di sesi kali ini. Jadi, tapi aku mungkin bisa jawab. Jika ada imbalance dataset, bagaimana solusinya? Apakah menggunakan Smote? Oke, ya jadi untuk imbalance dataset ini sebenarnya ini kan suatu kondisi di mana suatu nilai itu ada yang frekuensinya banyak, ada yang frekuensinya itu kurang gitu, sampelnya. Nah, salah satunya itu bisa menggunakan undersampling atau oversampling. Jadi kita istilahnya mengcopy sampel tersebut supaya nantinya di dataset yang baru itu nilai sampel-sampel itu menjadi seimbang gitu. Nah, Smote ini salah satu pengaplikasian ya dari oversampling, algoritma oversampling. Jadi dia bisa banget kalau pakai Smote. Gitu. Nah, oke. Siapa nih? Henry. Oke. Kak, kalau standarisasi data itu kalau selisih datanya jauh saja, atau kalau selisihnya dekat juga harus di standar. Oke. Ya, jadi standarisasi ini adalah goals-nya itu supaya semua scale itu sama kan. Maksudnya semua numerical variable itu di-treat sama gitu. Jadi untuk memudahkan pas trainingnya nanti. Nah, untuk selisihnya data dekat, kalau pengalamanku sih aku tetap di standarisasi ya, karena aku nggak mau pas di analisisnya itu jadi datanya itu nggak make sense gitu. Jadi aku selalu upayakan semua scale, semua range yang ada di numerical kategori numerical kolom di dataset aku itu semuanya sama. Nah, oke, ini dari Anonymous. Kak, tadi yang outlier kenapa nggak dihapus yang outlier bawahnya aja, Kak? Kan kuantitinya minus. Nah, ya itu sebagai contoh aja sih. Tadi aku ngapus yang atas sama bawahnya juga. Untuk contoh dari menghapus dengan IQR ya. Itu. Tapi kalau realitanya sebenarnya bisa juga menghapus outlier yang bawah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena 11.30. Kak mau tanya, WKWK, kalau boleh tahu data yang kakak handle itu jumlahnya berapa ya Kak? Dan untuk handling data tersebut end-to-end, kakak pakai software apa? Sebenarnya data yang
data yang aku handle itu kalau soal jumlah ini sih. Ini kalau konteksnya kerjaan ya. Sebenarnya ya cukup banyak sih. Cuman kan data yang dihandle itu sebenarnya kan dibagi ke beberapa section ya. Mungkin kalau aku misalnya dibagi untuk mengurusi data finance-nya aja, terus ada orang lain data transaction-nya aja gitu. Jadi sebenarnya cukup banyak sih, dan biasanya di data-data tersebut bisa ratusan ribu atau jutaan baris ya gitu. Dan untuk handling data tersebut end-to-end, kakak pakai software apa? Ya, salah satunya itu aku kalau misalnya kalau project pribadi pakai Google Colab karena lebih gampang setupnya. Cuman kalau misalnya kerjaan itu kan tergantung company-nya ya. Kebetulan kalau company aku tuh pakainya Jupyter Notebook, udah disediakan. Sama mungkin teman-teman yang kenal Airflow untuk otomasi gitu. Nah itu untuk menghandle data juga. Dan biasanya pakai BI Tools. BI Tools itu bisa bentuknya bentuk untuk ngevisualisasiin data kita. Mungkin teman-teman yang udah ikut pelatihan DSI sebelumnya ada yang familiar sama Tableau. Nah, itu salah satu contoh BI tools-nya ya. Jadi ya sekitar 3 itu aja sih sebenarnya. Sama paling Excel. Ya, mungkin itu Kak Ulul. Mohon maaf teman-teman karena pada antusias jadi banyak pertanyaannya. Mungkin kalau mau ngirim pertanyaan yang nggak terjawab bisa di sini ya. Ya, mungkin bisa di-share ke email aku kalau ada pertanyaan, nanti aku akan jawab di situ. Thank you teman-teman. Oke, thank you Vito untuk ini ya jawaban dari pertanyaan teman-teman. Semoga pertanyaan yang udah ditanyakan oleh teman-teman bisa terjawab dengan baik dan jelas. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, boleh tuh ternyata email ke Kak Vito-nya seperti itu. Oke, mungkin karena udah 11.33 ya teman-teman, aku izin untuk mengakhiri acara MFM episode hari ini. Tapi sebelumnya mungkin mau minta tolong juga ke teman-teman untuk mengisi form feedback yang udah aku share di chat Google Meet. Jadi untuk meningkatkan kualitas dari program MFM di episode selanjutnya, nanti kita coba evaluasi dari situ. Oke, teman-teman juga bisa join ke acara-acara event DSI lainnya, dan nanti semisal tertarik juga untuk join ke MFM episode selanjutnya, nanti juga boleh di akun Instagram DSI. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk yang belum join ke Discord-nya DSI untuk menjadi member DSI, nanti boleh juga join. Oke, mungkin terima kasih banyak ke Kak Vito karena sudah menjadi narasumber MFM episode hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk sharing knowledge, kemudian sharing hands-on. Semoga bisa menambah manfaat dan ilmu untuk kita semua. Untuk teman-teman peserta MFM, terima kasih juga sudah join. Ya weekend ini tetap semangat buat belajar bersama DSI seperti itu. Oke, mungkin izin saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kekurang sempurnaan dalam keberlangsungan acara MFM hari ini. Sampai jumpa di MFM selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak.